Ya warga NU, kita juga harus melek. Kenapa Muhammadiyah tidak seperti Anda semua? Iya, Kata iya. Muhammadiyah, kata Persis, aing geus ti baheula geus teu percaya atuh kunaon sia maka percaya. Siapa? Di pondok pesantren juga gitu. Pondok pesantren ini. Tapi harus ada orang dekat ke sana. Kalau saya terus terang saja, kan saya mah kagak dekat sama kabaib itu dari dulu juga. Oh. Nah, lebih dekat dengan Kiai Imad. Ya iya, lebih dekat kan saya dari pesantren di Banten nanti. Iya. Dekat lebih jauh. Jadi Pak Kiai tetap gitu ada Lebaran ini, Idul Fitri ini, satu Syawal ini, bulan Syawal ini, debat nasab dituntaskan antara Tuntaskan, Sob. Rizik versus Kiai Imad. Iya. Ada hadiahnya nggak? Ya iya, hadiahin saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah, siapa? Ya siap. Imad? Iya. Habib Rizik? Habib Rizik. Habib Taufik? Habib Taufik. Pak Kiai? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Lim, pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil, turut bersuara atas viralitas ajakan perang dari Pak Rizik Syihab kepada kelompok pembatal nasab. Menurut Gus Lim, seharusnya sejak awal warga Nahdlatul Ulama tidak berdekatan dengan siapapun dari kalangan Ba'alawi. Seperti misalnya organisasi Muhammadiyah dan beberapa organisasi ormas lainnya hanya memposisikan habaib sebagai orang-orang biasa saja, bukan merupakan kelompok masyarakat yang sangat harus diistimewakan. Akhirnya, karena NU terlalu berlebihan mengagungkan habaib, maka kebanyakan korban-korban daripada dawir, eksploitasi, pemerasan, kebanyakan dari orang-orang NU sendiri. Karena yang lebih bersimpatik, mempercayai, mengagungkan, menghormati kalangan Ba'alawi, yaitu dari orang-orang NU sendiri. Pesan Gus Lim kepada Pak Rizik Syihab, langsung ketemu saja antara Habib Rizik dengan Kiai Haji Imaduddin secara face to face, secara berduaan tatap muka, dan beliau siap memfasilitasi untuk berdebat antara Habib Rizik dengan Kiai Haji Imaduddin tanpa melibatkan muhibbin dan simpatisannya. Dan kalau itu terjadi, Habib Rizik berani, beliau mengatakan Gus Lim akan memberikan hadiah umroh kalau memang Habib Rizik berani berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak tanggapan komentar dari Gus Lim selaku pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil. Mari kita simak dalam video berikut ini. Pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Ya, minal aidin wal faizin nih Pak Kiai. Alhamdulillah, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya masih capek ini baru 2 hari Pulang dari umroh. Pulang dari umroh. Ya, jadi lebaran di sana ya. Lebaran di sana. Baik. Begini Pak Kiai, dalam suasana Idul Fitri ini polemik nasab ini kembali mencuat dan ini saya lihat memanas ini. Ada tantangan sana sini itu ya. Dan kemarin saya podcast itu dengan Sunan Ampel mengatakan menantang Habib Rizik dan Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad agar tuntas ini persoalan polemik nasab. Nah, bagaimana ini Pak Kiai ini? Saya mendukung. Saya mendukung. Idul Fitri ini tuntaskan urusan-urusan nggak beres. Suasana kan momentumnya tepat. Iya. Untuk hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Akan lebih baik. Jangan keliru ini urusan. Jangan keliru. Justru kita harusnya meredam. Iya. Wah ini menyalahkan kan. Nah, ini sebetulnya persoalan nasab ini sudah sampai 3 tahun ini Pak Kiai ini tidak tuntas. Jadi lebih baiknya di suasana Idul Fitri ini debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik itu cepat terselenggara. Iya, itu pokok yang pertama. Jangan ngawur kemana-mana. Ini urusan nasab jadi ngawur ke soal sejarah segala macam. Itu kalau nggak cepat tuntas memang begitu. Penyakit itu kalau tidak segera diamputasi, dikelirkan, itu jadi menjalar, penyakit yang lain jadi datang. Iya kan? Urusan nasab jadi urusan sejarah. Kemana-mana ini jadi lebih
rame Kemana lah. ini ya, macam-macam ya, ini iya. urusannya gitu. Jadi orang itu kan resah jadinya. Iya. Resah. Kalau menurut Pak Kiai itu kajian nasab Kiai Imad itu bagaimana nih menurut Pak Kiai? Menurut saya namanya keilmuan ya. Kan boleh didebat, kalau nggak cocok didebat lagi oleh keilmuan juga. Mana yang setuju lebih saya. kuat? Apa Kiai Imad sendiri? Kan tidak juga, Pak. Ternyata Iya. banyak pengilmuan. Ini Kiai besar, Kiai Abah Said. Iya. Kan sepaham dengan Ki Imad. Artinya Ki Imad tidak sendiri. Iya. Yang lain juga turut mengkaji. Nyatanya Kiai-Kiai Nusantara tumplek di Ki Imad. Dukung kajian Kiai Imad. Ya iya. Termasuk Pak Kiai. Kenyataannya. Ya termasuk saya. Oke, jadi menurut Pak Kiai itu ketika ada kajian nasab Kiai Imad itu mencerahkan umat, Ya iya. mencerdaskan. Mencerdaskan. Katanya itu membuat umat terpecah belah. Terpecah belah gimana? Langsung terima aja nih cucu Nabi, wah cium tangan saja cari berkah. Wah ini begini. Terlalu Tidak percaya tahu begini, mungkin. tidak tahu. Iya. Dan ketika ada orang yang mengungkapnya, mereka masih kuat, masih kan kuat gitu. basisnya, Intinya cintaannya. kepengen masuk surga enteng-enteng dikit lah. Cuma Oh. cium tangan aja kan gitu. Oh iya, ada beberapa Oh, gitu. ada beberapa kajiannya. yang gitu yang kan. dikajian Yang oleh penting, oknum Habib wah begitu kan. iya, itu yang disebarkan kan ya begitu. Nah, artinya dengan adanya kajian tesis Kiai Imad ini memberikan pencerahan terhadap khususnya warga NU gitu kan Ya, iya. Yang sementara memang muhibin atau kecintaan terhadap Habib kan dari warga-warga NU kebanyakan. Ini iya warga NU. Kita juga harus melek. Kenapa Muhammadiyah tidak seperti Anda semua? Iya, Kata iya. Muhammadiyah, kata Persis, teh aing geus ti baheula geus teu percaya atuh kunaon sia make percaya. Pemirsa, memang menjadi kajian menarik lagi bahwa perdebatan nasab kian panas ketika Habib Rizik kemarin memberikan sebuah komentar terhadap Gus Fuad gitu ya. Kalau saya konteksnya gitu kan ya. Tetapi kembali lagi, apakah betul itu konteksnya untuk mengkritisi Gus Fuad? Habib Rizik dan kawan-kawan yang lebih tahu. Baik, kembali lagi Pak Kiai. Jadi Pak Kiai menantikan debat nasab antara Kiai Imad dan Habib Rizik dan Habib Taufik terselenggara. Iya. Nah, kira-kira ini Pak Kiai bisa menjadi fasilitatornya nih? Ya bisa. Siap menjadi fasilitatornya Siap, Pak. di pondok pesantren Ibnu Agil? Untuk pesantren ini, tapi harus ada orang dekat ke sana. Kalau saya terus terang saja, kan saya mah kagak dekat sama kabaib itu dari dulu juga. Oh, nah, lebih dekat dengan Kiai Imad Ya atau? iya, lebih dekat kan saya dari pesantren di Banten nanti. Iya. Oke. Kalau seandainya ini terselenggara nih, kira-kira ini apa yang akan ditawarkan oleh Pak Kiai? Cepatlah selesaikan ini urusan. Saya kan melihat juga dulu kalau ada perdebatan dari persoalan keilmuan, walaupun tidak tuntas dua-duanya diangkat sebagai kebenaran antara ulama Kufah dan ulama Basroh, itu Iya, juga sengketa pendapat kan begitu. Kedua-duanya dibenarkan. Andai kata ini terjadi, Iya ya. masing-masing dalil dikemukakan, terserah masyarakat kan. Yang percaya terhadap Yang Kiai Imad percaya, ya silakan. silakan. Yang percaya ke Habib Rizik silakan. Silakan ke Rizik, silakan saja. Silakan saja. Kabib-kabibnya. Wong di keluarga saya juga yang percaya. Baik percaya mamane. Tapi kalau Pak Kiai itu percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah, Tidak. alasannya apa? Ya iya nggak jelas kan. Apakah setelah ada dasar kajian nasab Kiai Imad atau Tidak sebelumnya? juga, sebelumnya juga. Kalau saya sih, artinya kalaupun saya ada dekat dengan Habib, kan keulamaannya. Apa saya nggak ngaji ke Empang? Iya. Karena yang dikaji. Dia tidak nyombongkan ini itu, nggak ngaji aja. Karena di Empang ada alim ulama di situ dari kalangan Habib. Ada. Baru kami sore itu kita ngaji. Dulu ya? Dulu ngaji. Iya. Artinya memang menghargai seseorang itu bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Karena ilmunya. Kalau nasabnya kan kita nggak tahu persis. Iya. Emangnya buat ujuk-ujuk percaya gitu aja kan nggak? Ini cerita ya. Ini satu cerita. Boleh ya Anda tanya? Ketika Gus Dur
katakanlah dimacem-macemin oleh Kabaib itu, ada penceramah. Itu saya sudah ngomong sama Yeni juga, sudah saya sampaikan. Tapi kan keluarga Gus Dur bukan keluarga pendendam. Satu acara Maulid, isinya bukan Maulid. Apa? Wah, isinya itulah. Itu waktu kan zaman Lapindo. Kalau Lapindo mau berhenti, itu Gus Dur sama Inu ditiir aja, dimasukin ke Lapindo baru. Itu Gus Dur, kalau dibelah kepalanya, itu ingus mulu isinya. Kan saya protes. Masya Allah. Ini kejadian loh. Ini kejadian di Ciherang, tempatnya di masjid. Dalam acara Mauludan. Waktu itu ada Sekda Kabupaten Bogor. Ada juga Wakil Ketua Dewan. Dicolek, Gus, gimana itu? Nanti saya hajar juga. Di tengah-tengah ceramah dia, Beb, urusan belum tuntas ya. Berhadapan dengan saya. Ayo, kita lanjutkan nanti setelah ini. Nah, kan gitu. Singkat cerita, saya ada masih undangan di mana-mana. Saya mau selesaikan. Tapi dengan saya belum tuntas. Begitu dia wassalamualaikum, saya kejar, Pak. Saya tantang. Seenaknya kamu ngomong. Jadi di situ saya, karena saya kurang tidak yakin itu Habib itu. Artinya keturunan Nabi kok ngomongnya kayak gitu. Termasuk juga beberapa waktu lalu itu ya, perkataan Habib Rizik terhadap Gus Dur. Ya itu lain alena ya, Gus Dur dengan Habib Rizik. Ini kan ada Habib yang lain kan kayak gitu juga kan. Jadi ngomongnya kayak gitu, mana saya bisa mahabbah? Mana saya bisa mahabbah? Justru saya pertanyakan. Nah ini belum ribut-ribut soal masa belum. Memang ada catatan di saya. Sedangkan Pak Kiai itu adalah pengikut Gus Dur. Ya iyalah. Rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya. Gak diragukan siapa. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Tokoh nasional. Nggak bisa. Ya pahlawan nasional. Apa yang diragukan? Ketimbang mereka ujug-ujug. Berat sama siapa? Ya saya lebih baik ke orang Nusantara yang jelas perjuangannya. Ini tidak tiba-tiba ini urusan kemelut soal nasab dan sebagainya, ngembet ke sejarah. Ya, saya lebih jauh lagi, Pak. Bukan lebih dekat, lebih jauh. Jadi Pak Kiai tetap gitu ada Lebaran ini, Idul Fitri ini, satu Syawal ini, bulan Syawal ini, debat nasab dituntaskan antara Tuntaskan, sok. Rizik versus Kiai Imad. Iya. Ada hadiahnya enggak? Ya iya, hadiahin, saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah, siapa? Ya siap. Imad? Iya. Habib Rizik? Habib Rizik. Habib Taufik? Habib Taufik. Pak Kiai? Saya. Pada Suat TV? Boleh nyakseni, kan gitu. Dan saya yakin mereka punya duit. Ini saya saking gembira. Tuntaskan ini urusan. Persoalan nanti siapa, bukan persoalan menang dan kalah. Bukan nanti yang menilai masyarakat. Siapa dalilnya yang lebih rasional. Iya. Kan gitu. Siapa dalilnya lebih? Saya bolak-balik ke Mekah. Kan mestinya saya lebih tahu banyak Habib. Enggak, orang itu mengusung-usungkan di Mekah, di Madinah, kayak enggak ada, Pak. Kan banyak Habib yang jadi KBIH juga kan. Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya kalau di Madinah mau ke Raudhah ngantri, sama saja, nggak ada istimewa. Coba kalau dia buktikan nih saya Habib nih, mestinya fasilitas saya duluan dong. Kan enggak, ya cucu Nabi ini. Kan gitu. Ini realita yang ada. Kalaupun ada di Mekah di Madinah itu rasional, karena mereka tinggal di Mekah di Madinah. Kan begitu. Menarik pemirsa pada Suat TV, tantangan dari Muslim, Kiai Imad versus tawaran ya, tawaran ya, lebih tantangan. Ayo kalau berani kau berhadapan. Jangan ngadu fisik itu mah. Kalau ngadu fisik mah namanya jawara itu mah, kan nggak pantas. Debat. Kecuali dengan penjajah. Kecuali dengan Walanda
Dengan Belanda kayak dengan Jepang kayak kan begitu. Cuma di antara kalian siapa yang bela bangsa kita kan itu jangan jadi ngerembet kemana-mana. Iya. Saya sih cuma begini. Dalam terakhir kita diskusi, kita masing-masing di posnya. NU urusin NU. Biar urusan nasab ini menjadi tanggung jawab Ki Imad. Iya. Kan begitu. Kabib, ente perkuat saja apa yang menjadi keyakinan sebagai argumen. Umat kita melek saja. Mana yang terbesar, berarti itu yang benar. Iya. Mana yang ditinggalkan, berarti itu yang keliru. Itu saja. Kan selesai urusan. Nah sekarang itu pengikut Kiai Imad yang mempercayai kajian Kiai Imad itu makin Semakin bertambah, kian hari kian bertambah. Kan itu laskarnya juga terbentuk hampir di semua daerah. Kan berarti bertambah laskarnya juga. Iya. Nah yang 212-nya juga semakin berkurang. Iya. Kan begitu, itu saja fakta. Iya. Jadi kalau mau ngadu umat, lihat saja. Perbesar lagi 212. Nanti kita juga akan unjuk, tapi tidak harus berperang. Unjuk kebesaran boleh kan? Iya. Ya semua wali songo itu, saya termasuk ajak juga santri saya kan. Paloba-loba umatnya kan gitu. Ya siapa yang terbanyak? Iya. Kan begitu. Jadi kalau dari sisi kajian Turos itu ya, Pak Kiai mendukung terhadap kajian Kiai Imad ini? Ya iya terus terang saja kok ilmiah. Dan bukan Ilmiah? Kiai Imad sendiri. Kiai Imad juga banyak dukungan dari ulama-ulama lain. Ki Said juga kan? Ya Ki Said juga kan itu menunjukkan. Bukan tokoh-tokoh sedikit. Benar. Baik. Komentar dari Gus Lim yang merupakan pengasuh pondok pesantren Ibnu Aqil, beliau menjelaskan terkait dengan bagaimana seharusnya persoalan-persoalan perseteruan polemik nasab Ba'alawi ini segeralah untuk diselesaikan. Terutama yang harus dapat menyelesaikan itu adalah dari oknum Ba'alawi sendiri dengan Kiai Haji Imaduddin, dan beliau akan memfasilitasi untuk debat terbuka antara Habib Rizik dengan Kiai Haji Imaduddin untuk berdebat satu dengan yang lain, yang tentu saja kalau itu bisa terrealisasi maka akan mendapatkan hadiah yang tentu saja beliau menyebutkan barusan mendapatkan hadiah umroh. Nah, tolong video ini disebarkan teman-teman kepada seluruh para pemirsa, terutama kalangan simpatisan Ba'alawi, untuk kemudian mempertemukan Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Rizik dan atau Habib Taufik yang merupakan oknum Ba'alawi langsung berdebat di pondok pesantren Ibnu Aqil yang disepuhi oleh Kiai atau Gus Lim yang barusan menawarkan untuk memfasilitasi dari kedua belah pihak. Nah, itu saja teman-teman, silakan. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.